Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Semoga kalian semua anak-anak kelas 11 IPS dalam kondisi sehat dan bahagia. Baiklah, anak-anak ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke materi yaitu indeks harga dan inflasi. Seperti biasa, kita akan menonton informasi terupdate yang terkait dengan pembelajaran materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Mari kita sama-sama menonton dan menyimak apa isi dari tayangan berikut ini. Pada bulan April ini secara umum menunjukkan adanya kenaikan, tetapi kenaikannya sangat-sangat tipis sekali. Hasil pemantauan BPS di 90 kota inflasi pada bulan April 2020 ini terjadi inflasi sebesar 0,08%. Jadi sekali lagi, pada bulan April ini terjadi inflasi sebesar 0,08%. Dengan angka ini, maka inflasi tahun kalender Januari sampai dengan April 2020 adalah sebesar 0,84% dan inflasi tahunan adalah sebesar 2,67%. Dari 90 kota inflasi yang kita pantau, ada 39 kota yang mengalami inflasi, sebaliknya ada 51 kota yang mengalami deflasi, di mana inflasi tertinggi itu terjadi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Inflasinya mencapai 0,88%. Sementara inflasi terendah ada di 3 kota, Cirebon, Depok, dan Balikpapan. Deflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang, yaitu sebesar 0,92%. Dan kalau kita lihat komponennya, di Pangkal Pinang ini penyebabnya adalah penurunan tarif angkutan udara, dan deflasi terendahnya terjadi di Bogor dan Semarang, yaitu sebesar 0,02%. Sekarang kita lihat pergerakan angka inflasi dari bulan ke bulan dibandingkan dengan pergerakan angka inflasi bulan ke bulan tahun yang lalu. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pada bulan April 2020 ini inflasinya adalah 0,08% yang berwarna merah. Bisa dilihat di sana bahwa pergerakan inflasi ini tidak biasa kalau kita bandingkan dengan pola-pola sebelumnya. Kita lihat tahun lalu ketika memasuki bulan Ramadan yang pada tahun lalu jatuh di bulan Mei, inflasinya meningkat. Tetapi pada tahun ini inflasinya justru melambat. Yang bulan Maret adalah 0,10%, pada bulan ini hanya 0,08%. Dan bisa dilihat inflasi Y on Y-nya. Di sana juga mengalami perlambatan yang pada bulan Maret adalah 2,96, pada bulan April ini 2,67. Kembali pattern ini tidak biasa. Biasanya kalau Ramadan dan Idul Fitri selalu ada kenaikan inflasi karena permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat. Tetapi tahun ini memang karena situasi yang tidak biasa akibat pandemi COVID-19, pola inflasinya juga agak berubah. Jadi bisa dilihat bahwa inflasi April 0,08% ini mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya. Baiklah, tadi informasi terupdate tentang inflasi yang terjadi di negara kita. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas beberapa materi yang terkait dengan materi indeks harga dan inflasi. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan pada hari ini, yang pertama yaitu pengertian inflasi, penyebab
timbulnya inflasi, jenis-jenis inflasi, menghitung besarnya laju inflasi, dampak inflasi dalam perekonomian, bagaimana cara mengatasi inflasi dan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Yang terakhir yaitu menganalisis indeks harga dan inflasi. Jadi ini adalah beberapa pokok bahasan yang akan diterangkan dalam materi ini. Nah, untuk menambah informasi yang sudah kita sama-sama mendengarkan dari informasi terupdate, maka sebagai tambahan saja Ibu ambil dari berita indeks dan inflasi. Nah, dalam berita ini bahwa tingkat inflasi yang sehat dianggap sekitar 2-3% per tahun. Tujuannya adalah inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen atau CPI akan melebihi pertumbuhan ekonomi yang mendasarinya jika diukur dengan PDB atau jumlah yang kecil per tahun. Nah, terkait dengan video tadi, maka kita lihat inflasi tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak negatif dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia, di mana potensi perlambatan ekonomi domestik termasuk penurunan laju konsumsi rumah tangga sehingga akan membatasi tekanan demand pull inflation. Oke. Demand pull inflation ini mengingatkan kembali atau mengulas kembali di saat kalian belajar ekonomi di kelas 10, kalian mengenal dengan kata atau konsep atau hukum yang disebut permintaan dan penawaran. Di sana ada grafik yang terkait dengan permintaan dan penawaran terhadap barang maupun jasa. Inflasi di Indonesia berdasarkan indeks harga konsumen di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, di mana pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami perubahan laju inflasi, di mana tahun dasar yang digunakan adalah pertumbuhan tahun 2018. Nah, kita lihat di sini, kenaikan jumlah bahan pokok yang memicu lajunya inflasi pada 1 April 2020 berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan pada Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 0,10% yang ada di dalam tayangan video tadi. Nah, pada Mei 2020 terjadi inflasi sebesar 0,07%. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,20%. Ini untuk bulan Mei ya. Jadi setiap bulan mengalami perubahan wilayah mana saja yang mengalami inflasi tertinggi. Tingkat inflasi tahun kalender dimulai dari Januari sampai Maret 2020 sebesar 0,75% dan tingkat inflasi tahun ke tahun yaitu Maret 2020 terhadap Maret 2019 sebesar 2,96%. Jadi ini adalah berdasarkan berita bahwa informasi indeks harga dan inflasi terkait dengan kondisi COVID-19. Baik, kita masuk ke indeks harga. Apa itu indeks harga? Angka indeks atau indeks harga merupakan suatu ukuran statistik
yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Di sini ada 3 macam angka indeks, yaitu tolong kalian ingat-ingat bahwa 3 macam indeks angka indeks ini terdiri dari angka indeks harga, angka indeks jumlah, dan angka indeks nilai atau indeks harga atau price, indeks jumlah atau quantity, dan indeks nilai atau value relative. Jadi ini adalah 3 macam angka indeks yang dilihat dari price, quantity, dan value. Nah, 3 kemungkinan hasil perhitungan indeks harga. Nah, di saat nanti kita menghitung perhitungan indeks harga, jika perolehannya di indeks harga lebih besar dari 1 atau 100%, berarti harga mengalami kenaikan, yaitu adanya inflasi. Nah, jika indeks harga itu lebih kecil dari 1 atau 100%, berarti harga mengalami penurunan atau deflasi. Jadi ini adalah berbanding terbalik. Yang ketiga, jika indeks harga sama dengan 1 atau 100%, berarti harga tetap tidak naik dan juga tidak turun, yang juga disebut sebagai periode dasar atau tahun dasar. Adapun jenis indeks harga secara umum terbagi atas 5 bagian. Yang pertama adalah IHK atau CPI, yang kedua IHP atau PPI, yang ketiga IHPB atau WPI, yang keempat IT dan IB, yang kelima adalah indeks harga saham. Oke. Nah, IH di sini, IHP, IT dan IB lebih jelasnya lagi ada di dalam modul kalian ya. Jadi silakanlah kalian baca di sana. Oke, sekarang mari kita sama-sama menghitung indeks harga. Metode penghitungan indeks harga itu ada bermacam-macam. Sekarang kita akan menghitung indeks harga tidak ditimbang. Adapun angka indeks harga atau price atau disingkat dengan P menggunakan rumus adalah sebagai berikut, bahwa indeks angka sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Contoh soalnya. Di sini adalah macam-macam barang, yaitu kebutuhan pokok atau sembako terdiri dari gula pasir, beras, kacang, dan gandum. Ini adalah tingkat harga di tahun 2019, ini tingkat harga di tahun 2020. Nah, di saat kita akan menghitung indeks harga atau P, maka kita masukkan ke dalam rumus ini saja. Sigma PN berarti kita ambil, PN itu adalah harga tahun berjalan sebesar 21.500, sedangkan sigma P0 itu adalah sebagai tahun dasar yaitu 18.500. Maka indeks harga atau indeks angka ini sama ya, IA dengan IH itu sama, maka 21.500 dibagi 18.500, dari sini kita ambil ya.
dikali 100, maka diperoleh 116,22. Maka dapat disimpulkan harga mengalami kenaikan sebesar, karena kita menjadikan prosentasi, maka yang ini satu depan ini 100 ini kita buang, yaitu 16,22% pada tahun 2020. Oke. Berikutnya yaitu angka indeks kuantiti atau kuantitas atau dengan istilahnya Q. Nah, rumus untuk menghitung angka indeks kuantitas atau quantity adalah sebagai berikut. Indeks angka sama dengan sigma quantity N dibagi sigma quantity 0 dikali 100. Seperti tadi sama, Qn itu adalah yang berjalan, Q0 itu adalah sebagai tahun dasar. Maka kita masukkan saja nanti ke dalam rumusnya bahwa indeks harga itu adalah 450 kg dibagi dengan 400 kg, yaitu 450 dibagi 400 dikali 100. Maka diperoleh 112,50 kenaikan. Atau kalau kita mau mempresentasikan bahwa dapat disimpulkan kuantitas mengalami kenaikan sebesar 12,50% pada tahun 2020. Jadi adanya kenaikan penambahan barang ataupun jasa. Ini barang ya. Oke. Angka indeks nilai atau value atau V, di mana rumusnya IA sama dengan sigma Vn dibagi sigma Q0 kali 100. Atau boleh juga dengan menggunakan rumus yang ini bahwa indeks angka sama dengan sigma Pn kali Qn dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100. Ya, jadi di saat kita akan mencari angka indeks nilai atau value, boleh kalian menggunakan ini juga dengan rumus yang sebelahnya. Oke. Angka indeks tertimbang dengan menggunakan metode agregatif sederhana. Seperti biasa, untuk menghitungnya, ini adalah tabel yang kita gunakan sama tadi, macam-macam harga barang, di mana barang yang digunakan ini adalah contoh barang sembako ya. Kita pasang seperti biasa rumusnya untuk menggunakan metode agregatif sederhana, yaitu indeks angka sama dengan sigma Pn W. Nah, weight ini adalah bobot dibagi sigma P0W kali 100. Nah, jadi weight ini adalah bobotnya. Dalam proses penyusunan atau menghitung angka indeks tertimbang dengan menggunakan metode agregatif sederhana, ada ciri khasnya yaitu dengan adanya W di sini. Oke. Baik. Maka diperoleh bahwa indeks harga sama dengan, jadi ini kalian boleh silahkan langsung melihat di sini. Kita jumlahkan saja, kita kalikan saja sesuai dengan PN kali W. Jadi W ini udah ada ya, ini jadi tahun dasar, tahun berjalan ada bobotnya. Nah, bobot ini sudah ada. Jadi nanti rumus PN dikali dengan W, P0 dikali dengan W. Jadi kita luruskan saja ini semuanya. Jadi kalau PN dikali W, berarti kita ambil yang tahun berjalan 7.000 dikali 20. P0 kali W berarti sebagai tahun dasar 6.000 kali 20. Maka diperoleh bahwa sigma PN kali W itu adalah 605.000, sedangkan PO kali W yaitu 525.000. Maka diperoleh indeks harga sama dengan 605.000 dibagi dengan 525.000 dikali 100. Maka diperoleh 115,24. Dapat disimpulkan bahwa
harga mengalami kenaikan sebesar, ini hilang ya seperti biasa, yaitu 15,24% pada tahun 2020. Oke, kita lanjut dengan menggunakan metode last payers atau IL, Index Last Payer. Indeks last payer ini dengan rumus sebagai berikut. Indeks last payer sama dengan sigma PN kali Q0 dibanding dengan atau dibagi dengan sigma P0 dikali dengan quantity atau Q0 dikali 100. Jadi seperti yang tadi sama ya. Kita masukkan saja posisi PN Q0 adalah ini, sedangkan sigma PO Q0 adalah 1.600.000. Oke, maka kita tinggal masukkan bahwa indeks harga itu adalah 1.850.000 dibagi 1.600.000 dikali 100. Maka adapun mengalami kenaikan harga yaitu sebesar 115,63. Maka dapat disimpulkan harga mengalami kenaikan sebesar 15,63% pada tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dengan menggunakan metode Paasche atau indeks Paasche dikenalnya. Nah, untuk menghitung dengan menggunakan metode indeks Paasche ini, kita menggunakan rumus sebagai berikut, bahwa IP sama dengan sigma PN dikali dengan QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali dengan 100. Seperti tadi, sama. Kita ambil bahwa indeks harga itu adalah 2.325.000 dibagi 2 juta dikali 100. Maka diperoleh 116,25. Maka dapat disimpulkan bahwa harga mengalami kenaikan sebesar 16,25% pada tahun 2020. Maaf, ini salah ya. Bukan 2007 tapi 2020. Selanjutnya yaitu metode Drawbridge and Bowley atau indeks Drawbridge. Indeks Drawbridge ini yaitu kita akan mencari titik tengahnya atau perbandingannya, bahwa IL ditambah IP dibagi 2. Ya. Oke, apa itu IL atau IP? Itu sudah ada di dalam modul ya. Kalian tinggal membaca saja di sana. Maka dari contoh soal ini diperoleh bahwa ID itu adalah 115,63 ditambah 116,25 dibagi 2 sama dengan 115,94. Maka dapat disimpulkan harga mengalami kenaikan sebesar 15,94% pada tahun 2020. 15, satunya hilang, 94%. Selanjutnya, metode Marshall. Nah, metode Marshall ini kelihatannya memang agak rumit ya kalau dilihat. Tapi di saat kita memasukkan data ke dalam rumus ini, atau memang kalian silahkan melihat di dalam modul, di sana ada contoh soal tentang metode Marshall. Jadi tinggal masukkan data ini sama seperti penggunaan metode-metode yang lain. Oke, dengan metode Marshall ini, maka kita masukkan rumusnya bahwa indeks Marshall ini adalah sigma PN dikali dengan Q0 ditambah QN dibagi sigma P0
dikali Q0 ditambah Qn dikali 100. Maka ini adalah perolehannya bahwa indeks Marshall atau yang menurut metode Marshall ini bahwa adanya kenaikan sebesar 116,40%. Berikutnya yaitu angka indeks rantai. Angka indeks rantai ini adalah perhitungan angka indeks dengan menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar yang dihitung secara berkelanjutan. Misalnya, dari data tahun berikut, maka indeks harga 2017 menggunakan tahun dasar 2016. Indeks harga 2018 menggunakan tahun dasar 2017. Jadi ini adalah indeks rantai atau angka indeks rantai, di mana dalam angka indeks rantai ini adalah suatu proses perhitungan dengan sebagai tahun dasar adalah tahun sebelumnya. Dalam proses perhitungannya itu adalah secara berkelanjutan. Oke, ini 2016 tingkat harga. 2017, 2018, 2019, 2020. Di tahun 2016 harganya adalah 500, ini ada kenaikan di 2017, ada kenaikan juga di 2018. Nah, ke 2019 ini ada penurunan 50.000 ya. Di tahun 2020 ada kenaikan kembali yaitu tingkat harga sebesar 700. Nah, indeks harga IH di sini adalah sebagai tahun dasar 100. Kemudian adanya kenaikan 20%, jadi 120. Dari 100 ada kenaikan lagi 30% menjadi 130. Ada kenaikan lagi 10% karena adanya penurunan harga tadi menjadi 110. Adanya kenaikan 40%, yaitu dari 100 menjadi 140. Nah, adapun indeks harga rantainya itu adalah untuk tahun 2016 sebagai tahun dasar, maka ini tetap. Kesimpulannya indeks harganya tetap. Untuk indeks harga tahun 2017 dengan tahun dasar 2016 yaitu 120 dibagi 100 dikali 100%, maka diperoleh 120. Tahun 2018 sebagai tahun dasarnya adalah tahun 2017, 130 dibagi 120 dikali 100%, maka ini indeks harga diperoleh. Jadi kesimpulan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut. Tahun 2016 adalah tahun dasar, tetap tidak ada penambahan. Tahun 2017 ada kenaikan 20%. Tahun 2018 ada kenaikan 8,33%. Nah, di tahun 2019 dari 18 ke 19 ini ada penurunan sebesar 15,39%. Tahun 2020 adanya kenaikan sebesar 27,27%. Silakan boleh difoto ya untuk bahan belajar kalian dengan disandingkan modul yang sudah Ibu berikan. Berikutnya itu indeks harga dibayar dan diterima petani. Indeks harga dibayar atau IB dan indeks harga diterima petani atau IT. Nah, untuk indeks harga yang diterima petani IT dan indeks harga yang dibayar petani IB, maka kita mengenal dengan disebut nilai tukar. Nah, indeks harga yang diterima petani itu adalah indeks tanaman bahan makanan, yaitu berupa indeks padi, palawija, dan lain sebagainya. Kemudian indeks harga yang diterima petani selain dari indeks tanaman, bahan makanan juga dari indeks perkebunan. Sedangkan
IB atau indeks harga yang dibayar petani itu terkait dengan indeks konsumsi rumah tangga, yaitu untuk membeli makanan, perumahan, pakaian, dan indeks aneka barang dan jasa. Indeks biaya produksi terkait dengan indeks faktor produksi dan upah, dan indeks penambahan barang modal. Nah, ini adalah rumus mencari NTP, yaitu NTP itu adalah nilai tukar petani. Untuk menghitung NTP, maka digunakan rumus NTP sama dengan IT dibagi IB. Indeks harga yang diterima petani, indeks harga yang dibayar petani dikali 100%. Berikutnya yaitu cara menghitung rumus IT atau IB dengan modifikasi Laispires. Ini adalah rumus yang digunakan, kelihatannya agak sulit ya, rumit banget, padahal ini jika saat dimasukkan ke dalam contoh soal, masukkan angka ini akan mudah. Ini adalah keterangannya. Berikutnya yaitu cara menghitung yang kedua. Ini juga sebetulnya sama dengan rumus yang tadi untuk menghitung IT dan untuk menghitung IB. Maka NTP sama dengan IT dibagi IB dikali 100. Ini adalah keterangannya. Oke. Berikutnya yaitu kriteria NTP atau nilai tukar petani. Secara umum terdapat 3 kriteria. Yang pertama, jika NTP lebih besar dari 100, berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibanding dengan NTP pada tahun dasar. Yang kedua, jika NTP sama dengan 100, berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar. Yang ketiga, jika NTP lebih kecil dari 100, berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibanding dengan NTP pada tahun dasar. Baik, kita masuk ke materi inflasi. Inflasi dan laju inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Sedangkan laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Nah, adapun komponen inflasi ini ada 4 macam yang terkait dengan kenaikan harga. Jadi komponen inflasi itu kenaikan harga, kenaikan yang bersifat umum, kenaikan terus-menerus berkelanjutan, dan kenaikan berdasarkan tingkat periodik atau bulan, triwulan, atau per tahun. Jadi ada 4 komponen inflasi. Ada beberapa penyebab inflasi. Yang pertama, penyebab inflasi diakibatkan adanya kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi atau disebut dengan demand pull inflation. Yang kedua, penyebab inflasi itu diakibatkan dengan adanya kenaikan biaya produksi atau cost plus inflation. Meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, berkurangnya jumlah barang di pasaran, inflasi dari luar negeri, inflasi yang terjadi diakibatkan domestik atau dalam negeri. Adapun jenis-jenis inflasi ini dapat kita lihat dari laju kecepatannya, tingkat keparahannya, dan dilihat dari sumbernya. Kalau kita lihat dari laju kecepatannya, ada inflasi lunak, inflasi cepat, dan inflasi meroket. Inflasi lunak itu kurang dari 5%, cepat itu adalah lebih dari 5%, inflasi meroket itu adalah
inflasi yang terjadi lebih dari 10%. Kalau dilihat dari keparahannya, tingkat keparahannya, ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi sangat berat, atau hiperinflasi. Ini angka-angkanya ada, kalian baca saja di modul ya. Kemudian ini juga sudah dibahas tadi, dilihat dari sumbernya, yaitu domestic inflation dan imported inflation. Yang inflasi yang terjadi di dalam masyarakat kita sendiri, inflasi yang diakibatkan oleh masyarakat luar negeri. Oke. Penyebab inflasi yang terkait dengan demand pull inflation di sini yaitu adanya pergeseran kurva permintaan AD0 ke AD1. Ini adalah Q atau barang, yang ini adalah P atau price, harga. Sedangkan cost pas inflation ini terkait dengan penawaran, adanya pergeseran penawaran berdasarkan dari biaya produksi. Penyebab inflasi ini juga sudah diterangkan tadi. Nah, sekarang yaitu cara mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi ini ada beberapa kebijakan. Yang pertama ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Ini juga semuanya sudah tercatat secara detail di dalam modul yang kalian pegang. Dampak inflasi. Apa dampak dari inflasi? Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Dan terdapat dampak inflasi, yaitu minat menabung masyarakat kurang. Yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang, dan seterusnya, dan seterusnya. Adapun teori inflasi, di sini disebutkan ada teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Teori kuantitas ini adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa terjadinya inflasi itu diakibatkan oleh satu faktor, yaitu kenaikan jumlah uang yang beredar. Sedangkan menurut Keynes, bahwa inflasi didasarkan pada teori makronya. Strukturalis, teori inflasi jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan atau infleksibilitas atau struktur ekonomi yang anomali, ya. Oke. Alhamdulillah materi kita sampai di sini. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.